Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Ya, jika ibu bilang hello, kalian harus menjawab hai ya. Oke, ibu mulai. Hello. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang ingat nggak materi sebelumnya? Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, nah betul. Minggu lalu kita belajar materi mengenai himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Iya, betul. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian ada yang tahu nggak contoh-contoh himpunan itu apa? Betul. Lalu setelah contoh, ada nggak yang ingat apa-apa saja operasi himpunan? Ya, betul. Operasi himpunan itu terdiri atas irisan, gabungan, selisih, serta komplement. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar. Nah, untuk itu silahkan perhatikan baik-baik materi yang akan ibu bawakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar. Nah, adapun kompetensi dasarnya itu terdiri atas 3.5 dan 3.6. 3.5 itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian 3.6 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Contohnya contohnya di sini seperti 2P, 3X tambah 4, kemudian 2X kuadrat ditambah 3Y dikurang 6. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu variabel? Variabel. Jadi di sini contoh dari 2P ini dapat diketahui variabelnya itu adalah P, kemudian 3X tambah 4 variabelnya itu adalah X, kemudian 2X kuadrat ditambah 3Y dikurang 6 itu variabelnya ada 2, yang pertama X dan yang kedua adalah Y. Jadi sudah mengerti apa itu variabel? Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar terdiri atas variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu juga disebut dengan peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yang terdiri atas huruf A, B, C, D, sampai dengan Z. Kemudian konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu tidak memuat variabel. Lanjut di koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar.
Nah, contohnya itu ini 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa konstanta dari koefisien dari 5x itu suku 5x adalah 5, kemudian koefisien dari suku min 3y adalah 3, koefisien dari suku 8x adalah 8, dan koefisien dari suku min 6y adalah min 6. Nah, dapat pula diketahui bahwa konstantanya itu yang tidak memuat variabel adalah 9. Kemudian suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Suku itu terdiri atas dua. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kemudian suku tak sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Nah, lanjut pada pembahasan penjumlahan bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar, operasi penjumlahannya hanya dapat dilakukan jika suku-suku atau variabelnya itu sama. Jadi, perlu diingat kembali bahwa untuk penjumlahan maupun pengurangan itu dapat dilakukan jika suku-suku atau variabelnya itu sama. Contohnya 4A ditambah 2C. Nah, 4A ini ditambah 2C ini tidak dapat dioperasikan karena suku-sukunya itu berbeda. Suku dari variabel dari suku 4A adalah A, kemudian variabel suku dari 2C adalah C, sehingga dapat disimpulkan bahwa contoh yang pertama ataupun contoh yang ke A itu tidak dapat dioperasikan. Kemudian contoh B. Itu dimana 3x ditambah 4y dikurangi 2z ditambah. Ini ada operasi penjumlahan tambah. Dalam kurung 2x dikurangi y ditambah z. Ini artinya dia satu suku, kemudian ini juga satu suku. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Langkah pertama itu kita harus mengeluarkan suku-suku ini keluar dari kurungnya. Jadinya 3x ditambah 4y dikurangi 2z. Kemudian di sini operasinya tambah. Jadi tambah dikali 2x jadi tetap koefisien, tetap positif 2x. Kemudian tambah dikali min itu jadinya min y. Kemudian tambah dikali tambah itu jadi positif ditambah positif dikali positif itu tetap positif. Ininya nanti setelah ini kita harus menggabungkan suku yang mempunyai variabel yang sama. Jadi nanti 3x ditambah 2x dan seterusnya, sehingga nanti didapatkan nilai 5x ditambah 3y dikurang z. Nah, untuk contoh berikutnya adalah pertama 4A ditambah 2A. 4A ditambah 2A kan mempunyai variabel yang sama, yaitu A. Jadi nanti sisa dijumlahkan koefisiennya. 4 ditambah 2 dikali A sama dengan 6A. Kemudian contoh kedua 5M tambah 3M. Itu kan sama dengan 5 tambah 3 dikali M. Jadi sama dengan 5 tambah 3 8M. Nah, oke, lanjut pada materi keempat, yaitu mengenai pengurangan bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar, operasi pengurangan prinsipnya itu sama dengan operasi penjumlahan, di mana operasinya itu hanya dapat dilakukan jika suku-suku atau variabelnya itu sama. Nah, contoh yang pertama, 4B dikurangi 2B itu sama dengan 2B. Ini cara mengerjakannya adalah kan variabelnya itu sama-sama B. Jadi sisa kita kurangkan untuk masing-masing koefisiennya. Jadi 4
dikurang 2 dikali B. Jadi nanti hasilnya sama dengan 2B. Nah, kemudian contoh yang kedua atau bagian B. Contohnya itu 3x ditambah 4y dikurangi 2z. Ini satu suku, kemudian dipisahkan dengan tanda pengurangan, dikurang 2x dikurang y ditambah z. Jadi langkah pertamanya adalah kita keluarkan dulu anggota suku-suku ini dari dalam kurungnya. Jadi nanti didapatkan 3x ini keluar, jadi ini semua 3x ditambah 4y dikurang 2z. Nah, kemudian ini ada tanda pengurangan, jadi min dikali positif 2x, nanti hasilnya jadi min 2x, kemudian min dikali dengan min y, itu nanti hasilnya adalah positif y. Jadi kalau positif dikalikan dengan dikali dengan negatif itu sama dengan negatif, kemudian negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Jadi kemudian kemudian min dikali dengan positif z, itu nanti hasilnya adalah min z. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita harus menyatukan suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Seperti kita satukan dulu 3x ini berdampingan dengan min 2x. Jadi 3x dikurang 2x, kemudian plus 4y ditambah y, jadinya ini. Nah, kemudian z min 2z dikurangi z. Jadi nanti hasilnya 3x dikurang 2x itu x, kemudian 4y tambah y itu sama dengan 5y, dan min 2x dikurang min 2z dikurangi z sama dengan min 3z. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.